Oke, welcome to the Rest Place, tempat yang rest paling asik. Ya, sekarang kita lagi ada di acara Hopos ya. Kita pengen tahu lebih banyak, tanyakan langsung kepada Om yang ada di samping saya. Kenalan dulu dengan Om siapa ini? Saya Yuda. Om Yuda. Iya. Oke, Om Yuda, ini Hopos. Om di sini selaku sebagai apa? Kebetulan sedang dipercayakan untuk jadi ketua chapter, khususnya chapter Bekasi dan sekitarnya. Ketua chapter. Ketua chapter. Ini kalau boleh tahu acaranya apa sih? Kota Deli itu ramai banget ya, sampai ada anak-anak, istrinya dibawa. Tadi ada yang dengar ada yang bawa cucunya juga itu. Ya, khususnya di komunitas otomotif, khususnya Honda Freed Owner, itu kita mengusung family ya, kekeluargaan. Jadi setiap acara itu wajib untuk membawa familynya, istrinya, anaknya, cucunya, tetangganya juga boleh. Wah, seriusan nih tetangganya boleh. Gitu. Kalau muat ya mobilnya ya? Kalau muat, betul. Kurang lebih seperti itulah. Hopos ini memang nasional ya, seluruh Nusantara. Jadi terbagi ada beberapa chapter dari Bali, dari Kalimantan, dari Sumatera, banyak. Nah, ini Om Yuda sendiri paling jauh tuh touring ke mana ya? Kalau boleh tahu. Kalau dari Bekasi sendiri, touring itu ke Lampung, Oke, terus Bromo, Bromo, paling jauh Pacitan. Pacitan. Di sana banyak pantai-pantai yang oke. Apalagi kalau yang doyan surfing, wah, worth it banget. Tapi ada dari member sendiri? Dari member dari Bekasi itu terakhir ke Pacitan itu ada 15 KR. Woi, 15 KR. Dan itu mobilnya kayak tadi ceper-ceper gitu. Ceper-ceper. Itu gimana kendalanya Om? Wah, boleh ceritain dong teman-teman. Serunya sih memang di situ ya. Ya? Mobil pendek, tetap family juga, buat nongkrong juga oke. Terus bisa dibilang buat orang tua cocok, muda juga oke. Itu pasti. Pasti. Anak muda. Apalagi kalau buat yang anaknya lebih dari 2, wow cukup banget. Oh iya, lega ya soalnya ya. Lega. Terus intinya buat mungkin yang mau ngajak mertua, orang tua masih cukup lah. Ngajak gebetan boleh nggak? Oh boleh banget, banyak sih. Oh banyak? Banyak yang masih single banyak juga. Oh banyak, waduh. Kebetulan juga member cewek-cewek juga. Oh ada member cewek? Hebat. Ini kalau boleh tahu Bekasi base ya tadi ya? Base. Hopos base, member cewek ada berapa sih? Di base itu member cewek kurang lebih di atas 10 sih ya. Di atas 10 member ceweknya, di atas 10. Itu ada yang muda juga, ya banyak sih kau tante-tante. Oh berarti udah berkeluarga kebanyakan? Udah berkeluarga, tapi ada juga yang belum. Yang single ada? Banyak juga. Waduh. Banyak juga. Tuh banyak yang single. Kalau jomblo mau kenalan, boleh kontak Om Yuda dulu nih ya. Ya iyalah, soan lu ke ketuanya, ya nggak? Iya benar. Ketuanya. Iya ketuanya kan di sini. Oh ya tadi gua agak ini ya. Agak senang dengan perkataannya Om Yuda nih. Di sini kan ada member cowok dan cewek. Ada nggak yang cinlok gitu, Om? Yang chinlock sih, waduh itu sih gue juga nggak tahu ya. Kenapa gitu, Om? Tapi ya sah-sah aja sih. Iya, sah-sah tapi ada aja. nggak dari Hopos Bekasi atau Hopos Kebetulan kalau di Hopos Bekasi hampir ada, cuman kayaknya nggak tahu dah itu. Iya. Ada lah pastinya, ada karena memang ada yang single juga, cewek single, cowok single, dan mereka juga sama-sama mandiri. Iya. Untuk sama-sama membangun kemandirian ya apa salahnya? Wah, Namanya ini jodoh kan, bener ya kan? banget. Mana namanya jodoh? Iya tuh, namanya jodoh ada yang tahu kan. Namanya jodoh tuh di mana tempat, Nah. ya kan? Mau di kolong pintu, Ya, kolong pintu apa gitu? Kecoa. mau di dinding, ya kan? Cicak gitu. Ya intinya kurang lebih kayak gitulah. Banyaklah keseruan-keseruan yang bisa kita hasilkan, yang tentunya pastinya itu kita harus bisa memberi manfaat ke banyak lingkungan. Oke. Banyak lingkungan atau ya contohnya kita sekarang ini kan lagi kebetulan kita lagi ada acara di hari ini ada touring lah tuh kita sekalian halal bihalal Oke. touring TikTok
Kita kebetulan ada di Lido Resort di Kabupaten Bogor ya masih. Nah itu kan kita kerjasama dengan Hotel Lido juga untuk ya itu tadi kurang lebihnya kita mengembangkan pariwisata. Karena setelah pandemi ini kan ya banyak yang vakum lah. Roda perekonomian harus tetap berjalan selama kita masih bisa bernapas lah ini. Itu dia, setuju banget gua. Habis vakum kita hidupkan lagi gitu lagi, ya. digas lagi. Tapi ini kenapa TikTok gitu Om? Nggak nginep atau gimana? Iya, jadi khususnya di Hovos Base sendiri kita udah punya acara tahunan gitu ya. Kita punya acara tahunan, kita biasanya misalkan nih dalam tempo 1 tahun kita minimalnya touring luar pulau minimalnya 2 kali atau luar provinsi. Itu agendanya, itu agenda tahunan yang sudah terbiasa kita lakukan. Terus ada touring yang nginep ibaratnya seputaran, misalkan kita ke Bandung atau ke Lembang atau ke seputaran Anyer atau mana. Nah itu berapa kali minimalnya. Nah terus untuk mengisi waktu misalkan bulanan kita sebutannya itu touring TikTok gitu loh. Yang seputaran Bekasi sendiri, kita bisa ke Bogor, kita mungkin di seputaran Sentul atau di Jakarta sendiri, Ancol. Nah itu kan kita seputar itu aja gitu. Nah, selain itu kita ada acara istilahnya kita sebutnya Jumul. Jumul apa itu? Jumul. Nah, Jumat Gaul. Oh iya. Ya, ada yang menyebut fashion semua dong. Iya, fashion semua. Ada yang nyebut Jumat Kumpul gitu kan. Ya, tergantung ininya masing-masing. Kenapa kita sebutnya Jumul dan kenapa kita lakukan setiap kali kopdar rutinitas setiap bulanan itu? Kalau di hari Sabtu Minggu Samul gitu atau gimana? Samul. Ya, itu juga ya senior saya ya dulu ya. Kalau saya kan tinggal meneruskan ya apa yang sudah menjadi rutinitas dan tentunya itu juga rutinitas yang sangat baik dan penting buat komunitas karena kita harus selalu menjalin komunikasi lah intinya gitu. Ini kalau di tahun ini tadi kan ada agenda 2 ke luar pulau, itu target kemana nih di tahun ini tadi? Kalau tahun ini kita targetnya ke Lampung. Sama? Kalau pengennya sih ke Bali, ya kan. Pengennya kita ke Bali, Lampung atau ke Bali gitu. Untuk ke Bali ini memang harus kita benar-benar prepare ya dari KR-nya, kendaraan itu sendiri. Dan tentunya kita harus prepare matang-matang tentang waktu. Nah, waktunya gini ya? Waktu. Hovos Base itu tadi saya lihat tuh kayaknya banyak banget. Berapa sih membernya kalau boleh tahu? Kalau di Hovos Base sendiri, membernya itu sudah di kepala 4 ya, 400 member lah kurang lebih. 400 member. Itu kalau touring gimana Om? Ya lumayan menuin juga, tapi gini ya, nah itu pentingnya kita sama-sama belajar ya, bagaimana kita itu berkendara, karena tentunya jalanan itu kan bukan punya kita sendiri, banyak saudara-saudara yang lain juga menggunakannya, ya makanya disitulah kita belajar bagaimana kita itu berkendara, khususnya pada saat kita itu line up di jalan. Contoh misalkan kita sekarang ini kan lagi di Lido ini kita ada sekitar 50 kendaraan. Nah, 50 kendaraan itu kita pecah jadi 4 bagian misalkan gitu loh. Misalkan rombongan pertama 10 jalan dulu. Rombongan kedua 10 berjalan dan di situ ada jedanya gitu. Nah, nanti di jalan itu sendiri kan pasti ada LD-nya. Ada leadernya. Ada Sweeper ada RC-nya, road captain, terus belakangnya ada SW. Nah, kita bagi nih. Jadi setiap rombongan kan ada misalkan 10 rangkaian gitu. Ada 10 mobil gitu. 10 mobil ada LD, ada RC, belakangnya ada SW. Nah, itu setiap 10 kendaraan sendiri. Tapi ada nggak sih misalkan tadi tuh ada Fast wave tadi ya? Best wave. Best wave-nya nggantiin posisi jok kanan ataupun driver atau membernya. Ada nggak gitu? Ada. Apalagi kalau yang tripnya jauh ya. Tripnya jauh, contoh kayak beberapa bulan yang lalu kita ke Pacitan, itu juga seperti itu gitu. Cuman kalau yang memang kebetulan best wave-nya itu nggak ada yang bisa ngendarain mobil, ya udah. Karena setiap mungkin berapa kilometer kan kita juga istirahat sih di rest area kayak gitu. Tapi banyak juga yang mayoritas PV-nya itu udah bisa bawa KR.
Jadi pada saat jalan-jalan kosong atau apa itu bisa digantikan lah, gitu. Nah kalau best wave-nya Om Yuda gimana? Bisa? Kebetulan belum bisa. Biar dia juga nggak capek lah, biar dia menikmati lah. Dan ini acara kayaknya rame banget sih, sampai ada yang karaokean ini ibu-ibu. Emang rutinitas kayak gini atau gimana sih Om? Nah, untuk acara itu ya umum lah ya. Pasti kita setiap acara itu pasti ada kegiatannya di situ, ada fun game-nya. Yang paling pokok penting buat anak-anaknya. Terus buat istri-istri kita itu sendiri ya kita manjakan lah intinya gitu. Hari bebas lah intinya kayak gitu. Happy lah di sini waktunya ya. Happy. Intinya kayak gitu. Di rumah masak di sini ya udah nyanyi-nyanyi lah, makan gitu kan, bener nggak? Balas dendam deh. Yoi. Balas Di dendam. rumah gue capek, gue sama liburan gitu ya. Betul. Kalau nggak touring itu juga pada teriak, gitu kan? Gitu ya? Iya. Nah, Jadi selama COVID nyandu. sampai 2 tahun gimana itu? Nggak Nyandu. touring selama Nah 2 itu tahun. makanya. Kemarin pada saat COVID itu kan down semua lah. Jadi kita itu ya vakum semua. Kegiatan-kegiatan, keramaian-keramaian kita vakumin semua, istirahat total kemarin, gitu. Jadi ya berarti apa? 2 tahunan lah. Iya. 2 tahun kemarin itu benar-benar vakum. Berarti Tidak ada ini kegiatan. pertemuan perdana setelah COVID dong? Perdana. Oh, ya, Ini perdana, makanya bisa dibilang agak lumayan juga. Ada 50 kendaraan. Boleh ceritain tadi perjalanan ke sini gimana ceritanya Om? Keluh kesahnya ada nggak tadi? Ya, kayaknya menyambut banget ya. Tadi kita dari Bekasi itu kita kurang lebih pukul 8 ya. 8 pagi dari Bekasi. Kita sampai di Lido Resort ini kurang lebih jam 9.30. Alhamdulillah perjalanan lancar. Perjalanan lancar yang nggak terlalu padat, termasuk lengang. Dari Bekasi kita keluar masuk tol Bekasi sampai dengan kita keluar exit tol Cigombong itu lancar banget, nggak ada kendala suatu apapun. Berarti bener-bener dilancarkan semua acara ya Semuanya. setelah COVID. Wah, Betul. Berkah banget dong buat Ovos Best ini. Amin. Makanya jalan dari Bekasi tadi lancar. Terus pada saat acara kita lagi di ballroom dikasih hujan, Iya. jadi makin sejuk, ya kan? Itu dia. Bogor ini. Ya karena memang di Bogor tuh kota hujan ya. Iya. Kota hujan. Kota hujan. Betul. Kalau kota pelajar di Jogja Om. Oke. Waduh. Ya, Tapi itulah. saat di sini ada nggak yang member baru pertama kali ikut touring ke sini? Wah banyak. Tadi kurang lebih ada 10 member lebih ya. Kebetulan dia baru join. Dan di Bekasi sendiri itu chapter membernya paling banyak Se-Indonesia? se-Indonesia. Paling banyak. Tapi tadi respect sih Om, rapinya tuh bener-bener sejajar, 2 jajar tuh rapi gitu. Itu emang udah terlatih mereka atau gimana? Nah, Bahkan tadi ada anak baru juga bisa mengikuti, bisa beradaptasi gitu. itu makanya kita saling belajarnya itu di situ. Makanya wajib setiap KR itu ada rakom. Yes. Itu wajib kalau di Ovos itu. Terus supaya komunikasi di jalan itu lebih tertata itu tadi. Makanya di situ ada LD, ada road captain-nya, ada SW-nya, sweeper-nya. Nah, ada satu lagi, Apa tuh? ada route marshal-nya Buat apa itu? untuk ngatur barisan. Jadi misalkan nih nopung sekian, jangan terlalu kanan atau jalur kiri masuk rangkaian. Nah, intinya kurang lebih kayak seperti itu. Berarti dia bener-bener dari belakang ke depan, dari depan ke belakang gitu. Betul. Iya. Itu penting sekali juga. Posisi mobilnya dia mobil yang paling bisa ngebut super atau gimana nih? Ya biasanya untuk Yes. road marshal ini kita pilih yang nyalinya agak lumayan. Karena dia yang maju ya. zak-zak gitu. Dia nutup jalan apa segala macam, intinya kayak gitu. Jadi lebih ke lebih ke pengamanan pastinya. Mengingatkan teman-teman di dalam rangkaian itu selalu waspada pastinya kayak gitu. Selalu fokus intinya gitu. Jaraknya, terus berapa dia kecepatannya. Seperti itu, mengatur barisan lah intinya. Barisan apalagi sangat diwajibkan kalau rangkaian itu panjang. Kenapa gitu diwajibkan ya? Ya karena apa ya? Namanya yang contoh gini ya. Seperti saya di dalam rangkaian nih. Kadang-kadang misalkan
rangkaian kita ini satu kelompok, ya kan, terlalu cepat misalkan. Oh, road captain ngingetin jangan terlalu cepat, belakang jangan terlalu ketinggalan, misalkan seperti itu. Terus rangkaiannya mungkin tersusunnya kurang rapi. Kurang rapinya itu macam-macam ya, misalkan apa namanya, ada yang terlalu lambat, ada yang terlalu kencang juga gitu lah. Mungkin yang terlalu kencang lagi kebelet berak kali itu. Itu juga. Kita nggak tahu kan? Betul. Nah, pentingnya itu sama kenapa harus diwajibkan ada alat radio komunikasi. Itu pentingnya apa? Buat kita ngobrol. Kalau ngobrol otomatis kita nggak ngantuk. Ya, itu bener banget Om. Intinya itu, apalagi kalau perjalanan jauh. Ya, disitulah kita bercanda, kita ngobrol gitu, supaya kita tetap fokus di dalam perjalanan. Pentingnya di situ. Ini terakhir Om, kan sebagai ketua, capek nggak ngatur anak-anak Hopus Best? Kan, Ayo ngomong jujur aja Om sama teman-teman. jadi ya gitulah, apesnya. Apes kenapa nih? Apesnya kalau gimana ya? Ketahuan member lu no. Nah, yang terakhir loh ini loh. Wah, ini terakhir, tapi kok ngejedak banget pertanyaannya. Gue mau wakili teman-teman Hopus Best nih. Gimana? Jadi intinya sih gini ya. Gimana? Ayo. Jadi kita sebagai ketua chapter pastinya semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin kita mengakomodir teman-teman member semua, karena kita itu untuk apa ya, untuk jadi acuan ataupun apa, leader ya, sebuah leader. Ya belajar leader lah di situ. Makanya saya juga belajar lah intinya. Menjadi seorang leader sebuah komunitas itu sangat apa ya? Buat saya sangat apa namanya, banyak belajar di situ. Bagaimana saya itu harus bisa ya, banyak tantangannya untuk mengakomodir orang yang mempunyai latar belakang yang beda-beda. Yes. Isi kepala yang beda-beda gitu kan. Rambut boleh sama, isi kepalanya beda-beda juga gitu kan. Ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir setiap kegiatan. Dan tentunya itu kan nggak saya sendiri ya. Nggak saya sendiri, jadi setiap kepengurusan tuh ada PIC-nya masing-masing. Kayak acara seperti ini ada PIC touringnya, ada PIC kegiatan-kegiatannya, terus ada apa namanya, istilahnya itu ya macam-macam lah, banyak yang support yang jelas gitu. Oke, sebelum closing gue mau nanya, yang namanya leader itu kan harus objektif Om, sama semua member. Betul. Sekarang gue nanya ke lu terakhir nih, lu siap dikritik atau enggak dari member? Harus siap. Iya. Harus siap dikritik. Harus siap, ya intinya gini ya. Meskipun nyelekit. Iya, itu karena tahu apa, kita tahu rasa jelekit, berarti kita juga tahu rasanya enak seperti apa. Yo, ini gue demen. Kita harus apa ya, tahu itu suatu hal yang nggak bagus supaya kita tahu ada hal yang bagus, intinya. Itu aja sih. Berarti lu siap menerima kritikan dari semua member Hopus Best nih ya? Harus siap, udah siap harus siap. Harus siap. Intinya gitu. Pokoknya siap. Member Hopus Best nih, dengerin nih, udah siap dikritik semuanya. Harus siap. Lu nges member lu no. Harus siap. Ya udah, mungkin cukup sekian ya wawancara dengan Om Yuda, Ketua Hopus Best. Gua Oneto dari Respress dan saya Yuda, Ketua Chapter Hopus di Bekasi. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya Respress. Ayo Om, thank you.